Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini aku mau apa ya? Bisa dibilang sharing lah ke teman-teman bagaimana sih cara membuat proyek token secara teknis dasar. Jadi video ini aku buat memang karena banyak orang yang merasa kalau proyek kripto itu adalah sesuatu yang wah, sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang punya basic di bidang teknologi, orang-orang yang sangat expert lah, atau orang-orang yang memang punya banyak uang yang bisa bayar orang lain untuk membuat proyek token. Jadi ini dimanfaatkan oleh banyak sekali influencer belakangan ini ya. Mereka itu bikin proyek-proyek koin yang nggak tahu kegunaannya itu buat apa. Jadi asal-asal bikin, ujung-ujungnya itu cuma membuat mereka itu profit, dan yang menjadi korban adalah investor-investor yang nggak tahu nih apa yang mereka beli. Jadi karena memang banyak orang yang masih awam dengan literasi keuangan, ada yang invest itu pakai uang panas, pinjam sana sini, atau apalagi sampai jual aset mereka. Itu saya merasa miris sih. Nah, karena memang fenomena ini sangat marak ya belakangan, dan juga aku juga sering dapat penawaran-penawaran gitu, ada seminar-seminar koin atau proyek token yang kalau aku pikirkan itu adalah proyek token scam, berkedok MLM yang mencari member, rekrut member, get member gitu, nanti kita akan dapat berapa tokennya mereka. Tapi yang sebenarnya paling diuntungkan adalah orang-orang yang menjajakan token ini. Nah, supaya nggak banyak orang yang ketipu, maka di video kali ini aku mau kasih lihat ke kalian secara teknis bagaimana cara membuat proyek token. Yang bisa kalian buat itu sangat mudah. Jadi pertama-tama teman-teman masuk ke browser kalian, terus di pencarian teman-teman klik yang coin tool, atau pilih di pencarian itu coin tool, lalu masuk ke cointool.app. Ini adalah website yang bisa teman-teman pakai untuk membuat token. Nah, jadi kenapa aku sharing ini, supaya teman-teman nggak merasa wah lagi nih, nggak merasa heran, nggak merasa keren kalau kita bisa buat proyek token. Biar teman-teman merasa ya biasa aja sih kalau kita bikin token, karena sebenarnya memang siapapun bisa membuat proyek kayak gini. Nah, setelah itu di sini di menu create token ini ada beberapa pilihan. Teman-teman terserah mau pakai blockchain yang mana. Contohnya Ethereum, BNB Smart Chain, atau Tron, atau Huobi, atau Phantom, atau Polygon. Terserah pilih. Kalau yang paling mahal gas fee-nya tentunya adalah Ethereum ya. Kita akan pakai yang Ethereum. Jadi sekali lagi ini adalah video yang bukan dimaksud untuk untuk bikin token secara expert ya. Tapi hanya sekedar memberikan ke teman-teman semua kalau sebenarnya bikin token itu bisa dilakukan siapa aja, sehingga teman-teman bisa berhati-hati ketika mendapatkan penawaran token-token yang nggak jelas. Di sini ada beberapa pilihan teman-teman, ada yang create token, ada yang create token pre-sale, ada yang create token locker. Kalau yang sederhana sih pakainya yang create token aja. Setelah itu di bagian token name itu teman-teman masukkan aja nama tokennya apa, terserah kalian. Contohnya adalah spasi coin. Nah, ini aku pakai contoh ya. Terus simbolnya apa? Misalkan spasi. Jadi simbol itu maksudnya kayak kalau Bitcoin itu kan simbolnya BTC. Kalau Ethereum itu ETH gitu ya. Jadi nama tokennya itu atau nama koinnya itu adalah Bitcoin misalkan. Simbolnya adalah BTC atau BTC. Terus di bagian bawah ini ada supply. Supply-nya berapa nih? Supply yang mau beredar. Contohnya adalah 21 juta atau 21 million ya. Oke, biarin aja. Kalau teman-teman mau ganti, tambahin 0 boleh. Kalau udah cukup segitu ya biarin aja sih. Terus di sini ada desimal. Desimal ini berapa nol di belakang koma. Contohnya mau pakai yang 2 aja nih, 0,003 misalkan. Jadi makin banyak desimal, makin banyak 0000-nya. Misalkan 0,00000, jadi gitu ya. Makin banyak desimalnya, makin banyak nolnya. Oke, sudah desimalnya 2 cukup. Terus di bawahnya ada order configuration. Ini teman-teman boleh pakai beberapa pilihan. Contohnya bisa can burn. Koin kalian atau token kalian ini bisa di burn nantinya. Atau can minting, untuk NFT bisa di minting. Terus ada juga deflation ya. Deflation ini kebalikan dari inflasi.
Itu kurang lebih. Jadi kita pakai yang can burn aja. Terus di bawahnya ini ada peringatan, all token have been review by security audit company and pass the contract security audit. Jadi akan di audit dulu untuk token yang kalian buat ini. Jadi nggak bisa asal-asalan. Tuh, jadi sebelumnya teman-teman itu isi dulu identitas kalian di create token view dan juga token admin di sini. Jadi aku skip karena memang tujuan dari video ini bukan untuk benar-benar kasih tutorial yang sangat expert, hanya sekedar memberitahu supaya kalian itu tahu kalau bikin token itu nggak serumit yang teman-teman pikirkan, nggak harus expert dulu baru teman-teman bisa bikin proyek token. Jadi kalau tujuannya hanya membuat token, ya sesimpel ini. Kalau sudah, langsung klik yang create token teman-teman. Nah, kalau sudah, di sini akan muncul nih permintaan pembayaran. Jadi teman-teman kalau mau bikin token kena biaya. Kalau di atas blockchain Ethereum itu biayanya sekitar 0,1 Ethereum. Kalau di Binance Smart Chain kalau nggak salah ya sekitar 0,06 BNB. Jadi kisaran 400 sampai 300 ribu lah. Tergantung harga BNB itu lagi di harga berapa. Jadi kalau pakai Ethereum karena blockchain yang paling mahal itu biayanya sekitar 3.700.000. Ini belum termasuk biaya tambahan, misalkan kalau ada pajak, ada fee yang lain dan lain sebagainya. Ya kita bulatkan lah misalkan 4 juta untuk biaya pembuatan token di blockchain Ethereum. Setelah teman-teman bayar, maka token kalian itu akan ya masuk ke wallet kalian. Nah di sini karena aku nggak punya saldo teman-teman, jadi ya nggak bisa bikin tokennya karena memang ini untuk contoh ya. Jadi satu step yang aku lewatin tadi adalah mengkoneksikan wallet karena sebelumnya aku sudah connect ya walletnya. Jadi teman-teman kalau misalkan di step ini teman-teman langsung create token, maka akan muncul tips, please connect to your wallet. Klik yang connect wallet, kemudian pilih yang MetaMask atau wallet yang lain. Nah gitu aja sih. Jadi teman-teman nggak perlu heran lagi kalau lihat orang itu bisa bikin proyek token karena kalian pun bisa. Cukup masuk ke websitenya terus teman-teman tinggal bayar beberapa biaya untuk pendaftaran tokennya. Kemudian akan diaudit dan kalau sudah nanti akan bisa teman-teman miliki ya untuk token yang kalian buat itu. Kalian bisa pasarkan ke teman-teman kalian, kemanapun proyek kalian itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah membuat proyek token itu mudah, teman-teman. Artinya, teman-teman harus hati-hati kalau ada yang menawarkan proyek kripto. Karena bisa aja proyek kripto itu yang ditawarkan kepada kalian itu adalah proyek yang nggak jelas. Karena saking mudahnya membuat proyek token ini. Jadi orang-orang itu nggak perlu expert di dunia teknologi, nggak perlu mengerti sesuatu yang begitu rumit, cukup mereka masuk ke browser, bayar biaya sekian juta mungkin, terus mereka itu sudah bisa menjajakan token mereka. Oke, sekian aja video kali ini, semoga lebih berhati-hati ya teman-teman. Akhir kata saya Andre, makasih.